Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufirman Arif Saputra dengan nomor NIM 1702056008. Saya dari kelas IHB 6 yang mengikuti mata perkuliahan hak kekayaan intelektual yang diampu oleh Bu Rofiah. Saya salah satu dari kelompok yang membahas terkait dengan hak merek, di mana saya sendiri akan membahas hak merek tersebut meliputi bagian pengertian, syarat merek, lalu ada juga jenis-jenis merek. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan pengertian. Secara bahasa, merek berasal dari kata Belanda yaitu mark, di mana dalam bahasa Inggris disebut dengan nama brand. Nah, hal inilah yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita ucap terkait penyebutan nama merek, yaitu brand, yang sering yang famous lah. Lalu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek didefinisikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Nah, pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal inilah yang harus kita garis bawahi, dimana yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Jadi pada intinya, merek yang didefinisikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih kepada sebagai tanda pengenal suatu barang yang dihasilkan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya. Lalu pada secara yuridis, pengertian merek tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Nah, pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini lebih tepatnya pada pasal 1 ayat 1, di mana merek dijelaskan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Nah, ini daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi secara yuridis emang jelas bahwasanya merek itu harus memiliki daya pembeda yang cukup kuat gitu ya pada saat kegiatan perdagangan barang dan jasa. Lalu menurut para ahli, banyak para ahli yang mendefinisikan terkait dengan merek. Salah satunya yaitu Sudargo Gautama, Suryo Diningrat, Purwosucipto, Soekardono, Tirta Mijaya, dan sebagainya. Dan saya akan mengambil definisi dari Sudargo Gautama, di mana beliau lebih mudah dimengerti pendefinisian terkait dengan merek, di mana beliau mendefinisikan merek sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang dari perusahaan lain. Jadi emang sudah jelas dari secara bahasa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu pada secara yuridis, lalu menurut para ahli, merek itu memang dijadikan suatu tanda pengenal pada barang ataupun produk yang dihasilkan oleh pengusaha, perusahaan ataupun produsen untuk sebagai pembeda dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Seperti itu. Lalu pada syarat merek. Pada syarat merek, pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 dijelaskan suatu merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur. Nah, yaitu yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi emang sangat jelas ya, suatu merek yang udah melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu nggak boleh ataupun tidak bisa didaftarkan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Nah, padahal merek itu kan memang suatu tanda ataupun penunjuk perbedaan antara barang yang satu yang dihasilkan oleh perusahaan ini dengan perusahaan yang lain maksudnya gitu.
lalu akan telah menjadi milik umum dan merupakan atau berkaitan dengan barang jasa yang dimohonkan pendaftaran. Jadi memang pada syarat merek, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh merek yaitu mempunyai daya pembedaan yang cukup, yang kuat. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi secara perusahaan, barang perniagaan, jasa dari produksi seseorang dengan barang jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Jadi ya intinya merek itu emang sebagai tanda sekaligus sebagai pembeda ataupun daya pembeda dari barang produk yang lain. Lalu kepada jenis-jenis merek, ada banyak para ahli yang mengkelompokkan terkait adanya jenis-jenis merek. Entah ada yang menyebutnya merek dagang, merek jasa, terus merek apalah jenisnya ini ya. Dan saya ini mengambil dari aturan tatanan Undang-Undang Indonesia, yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Merek 2001, di mana pada pasal tersebut ada dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Di mana merek dagang itu didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Lalu yang kedua yaitu merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa yang jenis lainnya. Nah, jadi emang kedua jenis tersebut intinya sama untuk membedakan suatu hal yang satu dengan hal yang lain, di mana merek dagang ditekankan pada barang atau suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, dan merek jasa itu juga ditekankan pada jasanya itu sendiri. Ada juga yang mengenal jenis merek kolektif. Nah, seperti ini penjelasannya, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Jadi merek dagang dan merek jasa ini lebih mudahnya kayak jadi satu gitu. Emang barang dan jasa dan karakteristik yang sama itu pada saat diperdagangkan harus mampu dibedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. Nah, ketika kita mentelaah lebih mendalam lagi pada pasal 4 Undang-Undang tahun 2001 akan ada kata-kata merek terkenal. Nah, pada pasal tersebut dijelaskan terkait kriteria merek terkenal, di mana pada merek terkenal sering melakukan kegiatan promosi dan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah terdaftar di berbagai negara, minimal 3 negara. Jadi emang merek terkenal ini sebagai pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha bersangkutan. Jadi emang lebih dikenal, lebih dijumpai ataupun lebih disukai oleh masyarakat umum. Misalnya seperti kriterianya yaitu sering melakukan kegiatan promosi, jadi jelas masyarakat umum akan mengetahui merek tersebut, lalu telah terdaftar di berbagai negara. Nah, telah terdaftar di berbagai negara kan emang sudah menunjukkan bahwasanya merek itu sudah sangat luas jangkauannya, sudah emang dikenal banyak orang. Seperti itu. Ya, sedikit ulasan terkait dengan hak merek, terutama pada bagian pengertian, lalu syarat-syarat, jenis-jenis, dan pada sebab yang lainnya termasuk dalam fungsi, pengalian, lalu adanya lisensi, hak merek, akan dijelaskan lebih mendalam lagi oleh teman rekan saya satu kelompok, terutama yang bahas dengan hak merek. Ya, sampai sini kurang lebihnya saya minta maaf karena emang yang saya ketahui saat ini baru ya seperti inilah. Saya harus lebih belajar mendalam lagi terkait dengan hak merek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas fungsi dan hak merek. Yang pertama ada fungsi merek.
Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Menurut beliau, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, ada fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain. Yang kedua, fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut. Ketiga, fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar. Yang keempat, ada fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari segi produsen, merek digunakan untuk jaminan hasil nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Sedangkan menurut Imam Syahputra, fungsi merek ada sebagai berikut. Pertama, sebagai tanda pembeda atau pengenal. Kedua, melindungi masyarakat konsumen. Ketiga, menjaga dan mengamankan kepentingan produsen. Keempat, memberi gengsi karena reputasi. Kelima, jaminan kualitas. Untuk materi selanjutnya, hak merek sebagai hak kekayaan intelektual. Sama halnya hak cipta dan hak paten, serta hak atas kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda imaterial dalam konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Bagian menimbang butir A yang berbunyi bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk mahal bukannya produknya, tetapi mereknya. Merek adalah suatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi ia bukan jenis produk itu sendiri. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli, benda material yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda imaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan intelektual. Merek dan di sini saya akan membahas tentang merek asing dan jangka waktu perlindungan. Merek sendiri merupakan hak atas kekayaan intelektual yang pada prinsipnya untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan yang lain. Merek merupakan hal yang utama dalam perdagangan barang atau jasa. Di sini kelompok kami tidak menemukan pengertian khusus mengenai merek asing, namun kita mengacu pada pengertian merek terkenal, di mana Teh Mulia Lubis dan Ihsan Budi Maulana menyatakan bahwa merek terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri dan digunakan di negara yang bersangkutan yang dikenal luas. Definisi merek terkenal tidak diatur khusus di UU nomor 20 tahun 2016. Namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf B yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan. Dalam praktek perdagangan di Indonesia sendiri, kita bisa menjumpai bahwa merek-merek terkenal seringkali kita lihat dipalsukan atau ditiru. Nah, di tujuan anti tiru dan dipalsukan itu untuk memperoleh
keuntungan. Nah, sebagai contoh, produk-produk seperti celana, baju, sepatu, dan merek-merek terkenal lainnya seringkali dipalsukan. Kalau kita lihat di pasaran, pasti banyak sekali seperti merek sepatu, baju itu dipalsukan. Nah, karena dengan demikian pelanggaran merek dilakukan terhadap suatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Dan untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukannya perlindungan hukum terhadap pemegang merek. Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif bagi pemegang merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya atau untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus ini bersifat monopoli, yang artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Lalu perlindungan hukum terhadap merek dagang asing berdasarkan konvensi internasional dapat ditemukan dalam Paris Convention, TRIP, dan Madrid Agreement. Konvensi ini menyerahkan kebebasan sepenuhnya kepada setiap peserta konvensi dalam menentukan cara-cara perlindungan hukum merek dagang asing sesuai dengan praktek hukum di masing-masing negara anggota. Lalu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, permohonan pendaftaran merek yang salah seorang pemohonnya warga asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri diajukan melalui kuasa. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 3 dengan persyaratan adanya label merek, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa, dan bukti prioritas jika menggunakan hak prioritas dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Lalu jangka waktu perlindungan. Di sini dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu diperpanjang. Dapat dianalisa, undang-undang merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik ataupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dengan jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dan dikenakan biaya. Lalu permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek, lalu barang atau jasa masih diproduksi. Lalu selain itu, perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Berkenaan dengan permohonan perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek. Dalam hal ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dan mengajukan perpanjangan pendaftaran merek. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup merek. Nah, dalam pembatasan ruang lingkup merek terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, merek tidak dapat didaftarkan, yang kedua, merek harus ditolak pendaftarannya, dan yang ketiga, merek diterima atau didaftar. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Selain itu, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini. Yang pertama yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dan yang kedua, merek tidak dapat didaftar karena tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, merek telah menjadi milik umum. Yang keempat, merek merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan harus ditolak atas beberapa hal, yaitu yang pertama, merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Dan yang ketiga, merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Yang keempat, merek menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain kecuali atas pengajuan tertulis dari yang berhak. Yang kelima, yaitu merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang keenam, yaitu merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu penghapusan merek terdaftar dapat dihapuskan karena 4 kemungkinan, yaitu yang pertama atas prakarsa DJHKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan. Yang ketiga atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan. Yang keempat tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya. Kemudian yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa yang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI. Kemudian merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang telah dijelaskan dalam pasal 4, pasal 5 dan atau pasal 6 Undang-Undang Merek. Nah, kemudian pihak yang berwenang menangani penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah di Pengadilan Niaga. Sekian penjelasan dari ruang lingkup merek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalihan hak atas merek. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa seizin pemiliknya. Nah, pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena yang pertama yaitu pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, dan yang keempat perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa kita sebut dengan DJHKI, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pastinya. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum atau registrasi. Selanjutnya, pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Dalam pasal ini menyiratkan bahwa goodwill mempunyai nilai tersendiri untuk dapat dialihkan, dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini menyatakan bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa. Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Nah, sedangkan lisensi tersebut akan kita bahas selanjutnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam pasal 1/13 menyatakan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut pastinya. Nah, baik untuk seluruh atau sebagian jenis merek barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya pastinya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak juga mengikat pada pihak ketiga. Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek adalah pemilik merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek. Penggunaan merek oleh lisense dianggap sebagai penggunaan merek oleh lisensor, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan dihapus. Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan atau jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut. Sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia, kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut atau disebut juga sublisensi kepada pihak lain. Hal ini tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Demikian penjelasan